Perkenalkan, nama saya Dode Kiranasari dengan NPM 20120110033 dengan mata kuliah Hukum Tata Ruang yang diampu oleh dosen Ibu Nurmayani SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan penegakan hukum tata ruang yang ada di negara Indonesia. Tata ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang ini meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang sangat diperlukan di Indonesia yang memiliki tujuan agar terciptanya tata ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, menciptakan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta menciptakan perkembangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor. Terdapat 3 aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Penataan ruang memiliki 4 rezim, yaitu rezim administrasi, rezim pidana, rezim perdata, serta rezim tata negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pengendalian dan pemanfaatan ruang di Indonesia terdiri dari isu utama yang berkaitan dengan penataan ruang di Indonesia adalah kesenjangan wilayah, karena infrastruktur yang menunjang pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Yang kedua, kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung, kawasan resapan air, dan meningkatnya das kritis. Yang ketiga, terjadinya alih fungsi lahan. Yang keempat, konflik kepentingan antar sektor dan antar wilayah. Yang kelima, penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Yang keenam, berkurang dan menurunnya kawasan hutan lindung serta RT/RW pusat dan daerah yang kurang sinkron. Yang ketujuh, pemberian izin pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang. Yang kedelapan, lemahnya penegakan hukum aparat dan perangkat untuk pemberian sanksi yang belum sesuai dengan rencana tata ruang. Yang kesembilan, keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pemanfaatan penataan ruang. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Beberapa penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi, yaitu karena belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan, serta ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah di kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka diperlukan adanya penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam permasalahan penataan ruang ini sangat diperlukan dalam revitalisasi rencana tata ruang. Namun, penegakannya pun belum optimal dikarenakan penegakan hukum yang belum konsisten serta pengenaan sanksi yang masih lemah. Selanjutnya, terdapat 3 sarana dalam proses penegakan hukum penataan ruang. Yang pertama, sarana administrasi. Yang kedua, sarana perdata, dan yang ketiga, sarana pidana. Untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, maka dibutuhkan adanya harmonisasi antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, serta keterpaduan penggunaan antara sumber daya alam dengan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam proses permasalahan tata ruang ini. Yang pertama, merevisi tata ruang wilayah sesuai permintaan dengan memperhatikan sinkronisasi perencanaan. Yang kedua, mengevaluasi anggaran perencanaan. Yang ketiga, memperhatikan kondisi lingkungan dan perubahan iklim, serta pembangunan yang lebih terencana. Yang keempat,
Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Dan yang terakhir, menguatkan koordinasi antar lembaga serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan penataan ruang ini yaitu: pertama, pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi permasalahan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.